Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore ya. Oke, jadi ini kita minggu ke-13 dari mata kuliah sistem terdistribusi, di mana minggu ini kita akan membahas distributed database management ya. Nah, apa itu data terdistribusi atau database terdistribusi? Ini sebuah database ya yang diatur oleh sebuah DBMS atau database management system yang tersimpan secara fisik ya pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada suatu jaringan. Nah, jaringan tersebut ini harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Jadi terdapat dua macam sifat dari database terdistribusi, homogeneous dan heterogeneous ya. Nah, ini bisa kalian baca ya, homogeneous apa, heterogeneous apa. Nah, jadi ada dua aspek penting juga dari DDB atau distributed database. Yang pertama adalah distribusi ya, karena ini apa? Data tidak disimpan pada tempat atau prosesor yang sama, sehingga DDB ini dapat dibedakan dari database tunggal atau sentralisasi. Nah, yang kedua adalah korelasi logika, di mana ini data memiliki properti yang berhubungan sehingga DDB ini dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pula ya pada jaringan komputer. Oke, itu bisa Anda lihat di gambar ya, caranya seperti apa. Nah, set-set yang dalam database ini terdistribusi dihubungkan secara fisik dengan berbagai cara. Beberapa topologi dikembangkan sebagai sebuah graf yang simpel-simpelnya bersesuaian dengan set. Nah, contohnya beberapa konfigurasi digambarkan sebagai di layar Anda ya. Ada namanya fully connected network, jadi yang satu berhubungan dengan satu yang lainnya. Partially connected network, ada beberapa yang berhubungan, namun ada yang juga yang tidak berhubungan. Ada tree structure network yang berhubungan seperti pohon ya, ada ring network, dia melingkar, dan ada star network. Ini sepertinya sebetulnya sama dengan kayak topologi juga ya. Ada topologi star, topologi ring, ya, ada topologi fully, nah seperti itu. Nah, untuk fully connected network ini keuntungannya, jika salah satu node rusak, ini yang lain masih bisa berjalan. Namun ini cost-nya lebih ekspensif, lebih mahal. Nah, kerugiannya ini kontrol manajemen tidak akan terjamin. Nah, yang kedua adalah partially connected network. Ya. Dimana ini keuntungannya reliability-nya rendah, biaya dapat ditekan, sedangkan kerugiannya ini kontrol manajemen tidak terjamin juga. Nah, untuk tree structure network ini keuntungannya bersifat sentral ya, karena dia sentral. Jadi kontrol manajemen lebih terjamin. Nah, namun kerugiannya kalau ada node yang rusak, misalkan pusat A ya, ini semuanya akan rusak ya. Nah, untuk catatan, setiap proses ini dimulai dari bawah kalau tree ya. Oke, jadi tadi untuk fully connected network, jadi keuntungannya kalau salah satu node rusak ya. Nah, beda dengan ring network ya. Jadi keuntungannya ini rusak satu, yang lain itu masih bisa berjalan. Nah, namun kerugiannya kontrol manajemen ini kurang terjamin karena sifatnya desentralisasi. Nah, untuk tipe star network atau topologi star ya, jadi keuntungannya kontrol manajemen ini lebih terjamin karena bersifat centralized ya tadi, terpusat. Terus reliability-nya rendah. Nah, kerugiannya ini kalau pusat rusak nih ya, jadi yang lainnya juga akan bisa rusak. Nah, itu untuk topologi star network. Oke. Nah, jadi untuk distributed DMS sendiri ini merupakan sistem software yang dapat memelihara DDBS ya, dan transparan ke user. Nah, DDBS ini merupakan kumpulan dari file yang dapat disimpan tersendiri ya di setiap node dari jaringan komputer. Nah, untuk membentuk DDBS sendiri, ini file tidak seharusnya ya berelasi secara logika saja, namun ada struktur di antara file dan akses data bukan merupakan hal yang khusus. Nah, jadi keuntungan dari DDBS ini ada otonomi lokal ya, terus meningkatkan kinerja, terus meningkatkan reliability atau availability, ekonomis ya, terus expandability dan shareability. Nah, itu keuntungan dari DDBS. Namun kerugiannya pun ada ya. Kerugiannya misalnya apa? Pertama, kurangnya pengalaman ya, terus ada kompleksitas karena masalah DDBS ini lebih kompleks dibandingkan dengan manajemen database terpusat, terus biaya ya, terus kontrol distribusi, terus keamanan security ya. Nah, jadi kalau untuk keamanan akan mudah mengontrol database yang terpusat. Dalam sistem database terdistribusi, jaringan ini membutuhkan keamanan tersendiri. Nah, yang keenam ini ada perubahan yang sulit ya. Kenapa? Tidak ada tools atau metodologi dalam membantu user ya mengubah database terpusat ke database yang terdistribusi. Nah, seperti itu. Nah, untuk perancangan database terdistribusi ini ada beberapa alternatif dasar ya, antara lain partisi dan replikasi. Nah, untuk perancangan partisi ini biasanya dibagi ke dalam sejumlah partisi ya.
Yang disjoin yang masing-masing ditempatkan di set yang berbeda. Sedangkan perancangan replikasi ini dibedakan atas fully replications atau fully duplicated, di mana seluruh database ini ditempatkan di masing-masing site, atau partially replicated, yaitu masing-masing partisi dari database tersimpan lebih dari satu site, tetapi tidak di semua site. Nah, ada dua perancangan dasar, yaitu fragmentasi, jadi pemisahan database ke dalam partisi-partisi disebut fragment dan distribusi. Nah, untuk fragmentasi ini ada dua, horizontal dan vertikal, ya. Nah, untuk contoh deposit pada database untuk fragmentasi horizontal bisa dilihat ya di layar Anda. Nanti Anda bisa memahaminya lebih dalam lagi ya. Kalau saya jelasin agak terlalu panjang lebar. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah fragmentasi vertikal seperti ini, nah, di mana deposit scan 3 sama scan 4 ini, ya. Bisa Anda lihat juga, ya. Nah, itu untuk yang fragmentasi. Nah, kita masuk ke replikasi. Jadi, jika replikasi ini, ya, fragmen ini bisa direplikasi ya. Nah, namun keuntungannya dan kerugian dari replikasi ini diantaranya adalah availability, ya, terhadap meningkatkan paralel dan meningkatkan overhead, ya, update. Nah, seperti itu. Nah, untuk client servernya bisa Anda lihat di gambar ya. Di sini ada gambar file server di mana ini workstation sampai satu workstation dan lain. Ini terkoneksi dengan LAN ya. Dia bisa untuk merequest data dari file server dan file server akan mengirim kembali kepada LAN dan mengambil data dari di database ya. Nah, jadi di lingkungan file server pemrosesan ini didistribusikan ke jaringan yang LAN ya. Nah, file server ini menunjang kebutuhan file dan aplikasi-aplikasi dan DBMS. Nah, aplikasi dan DBMS ini bekerja pada masing-masing workstation. Jadi permintaan file dari file server ini diilustrasikan pada gambar sebelumnya. Ya, file server bertindak sebagai sebuah drive hard disk yang dapat dipakai bersama DBMS ya pada masing-masing workstation ya. Yang bisa mengirimkan permintaan ke file server untuk seluruh data yang dibutuhkan DBMS yang disimpan di disk. Misalkan contoh ya, select fname ya, terus ename from b staff s misalkan di situ. Where b.bno ya, sama dengan sno n b.street sama dengan strip apa constraint ya 163 main state. Nah, jadi file server ini tidak mempunyai pengetahuan SQL. Jadi DBMS ini harus meminta file-file yang berhubungan dengan relasi branch ya dan staff dari file server tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-13 tentang DBMS ya, distributed database ya. Oke, jika ada yang pertanyaan tentang masalah distributed database management, bisa Anda chat melalui WhatsApp group atau di Google Classroom. Jangan lupa untuk absen ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada minggu ke-13 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.